Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Di hari Paskah ini kita bersyukur dapat beribadah bersama. Marilah dengan kerendahan hati kita datang memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pagi ini kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memohon pengampunan dosa yang dari Tuhan. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami, pimpinlah kami, supaya kami dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan, menaati firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing pada hari ini sekaligus berita anugerah untuk kita sekalian terambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sambut dengan pujian, sembah Kristus, Raja yang bangkit. Oh gereja, angkat suara, Kristus menang atas maut. Nyanyi sorak, haleluya, siarkanlah bangkitnya. Mari sembah, sembah Raja yang bangkit. Hai lihatlah kubur kosong, bukti kebangkitannya. Maut tak lagi berkuasa, hidup kekal diberinya. Mari sembah, sembah Raja yang bangkit. Ku nobatkan Kristus Raja, puji kemenangannya. Ku mau hidup mengikut Dia, jadi saksi bangkitnya. Mari sembah,
sembah Raja yang bangkit. Yesus Kristus telah bangkit, haleluya. Nyanyi puji-pujian, haleluya. Yang bangkit dari kubur, haleluya. Maut telah dikalahkan, haleluya. Yesus Kristus telah bangkit, haleluya. Maut telah dikalahkan, haleluya. Yesus Kristus telah menang, haleluya. Pintu surga terbuka, haleluya. Yesus Kristus telah bangkit, haleluya. Kasih Allah tercurah, haleluya. Genaplah karyanya, haleluya. Segala puji baginya, haleluya. Pembacaan Mazmur 63. Daud ketika ia ada di padang gurun. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Dan menaikkan tanganku demi namamu, karena Tuhan sudah melakukan karya yang terbesar di dalam kehidupan kita.
sudah menebus dosa umat manusia. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kiranya semua pujian, hormat, dan syukur yang kami persembahkan di hadapan Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Kini saatnya kami mau membuka hati hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk memahami, mengerti akan firman Tuhan dan menaati serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Di hari Paskah ini, tema firman Tuhan adalah Kristus bangkit, percaya dan beritakanlah. Saya mengajak kita semua membuka kitab suci di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Berbahagialah kita yang mendapat kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita memiliki kerinduan untuk menaati firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, pemberitaan di media sosial pada saat ini banyak sekali berita yang diberitakan, tetapi tidak semua berita yang dikirim itu benar dan merupakan berita yang menguatkan, melainkan ada juga berita hoax dan berita bahkan yang menyudutkan dan menghakimi, seperti yang terjadi pada pasien 01 COVID-19. Ketika ia bercerita selama masa isolasi 1 minggu pertama, hampir setiap hari selalu menangis, saudara. Tidak tahan dengan gunjingan masyarakat dan pemberitaan terhadap dirinya yang mengaitkan infeksi tersebut dengan profesinya sebagai penari. Pasien 01 berkata, "Dan untuk orang-orang di luar, jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif, karena pasien akan menjadi korban 2 kali." Saudara-saudara, pesan pastoral hari ini adalah jangan memberitakan hal yang tidak benar. Di hari Paskah ini kita diminta untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Mari kita perhatikan berita yang benar dari firman Tuhan. Bagian pertama, saya akan membacakan di dalam Matius pasal 28 ayat 1-4 yang mengatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu pertama itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 4 mencatat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Mengapa ada penjaga-penjaga di kubur Yesus? Kalau kita membaca di dalam pasal sebelumnya, yaitu Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66, memberi penjelasan kepada kita sebagai berikut. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kubur Yesus itu dijaga selama 3 hari oleh penjaga-penjaga yang diutus oleh Pilatus dan ada materai. Sehingga tidak mungkin ada orang yang mencuri mayat Yesus dari kubur tersebut. Malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Yohanes pasal 20 mencatat yang ada hanya kain kapan dan kain peluh saja. Kubur telah kosong, artinya tidak ada jasadnya. Jika ada, tentu Maria akan meminyakinya. Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus bangkit, kubur kosong. Inilah berita yang benar untuk kita semua. Kebangkitan Kristus membuktikan Dia hidup, membuktikan Dia Allah, membuktikan kebenaran Alkitab, menjadi jaminan untuk kebangkitan kita, memberikan jaminan hidup kekal kepada kita, memberikan kekuatan dalam ketakutan di dalam dunia ini, dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Namun saudara-saudara, tidak semua orang memberitakan kebangkitan Yesus dengan benar. Ada pandangan yang mengatakan kebangkitan Yesus sebagai metafora saja, yaitu pandangan yang percaya bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus bukan realitas objektif. Mereka tidak percaya kebangkitan tubuh dan mengatakan jasadnya masih ada, tubuh rohaninya saja yang bangkit. Tentu ini adalah suatu kesalahan dan yang tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kita tidak percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab, lalu kita memberitakan isi Alkitab. Oleh sebab itu, pesan yang kedua pada hari Paskah ini adalah jangan memberitakan hal yang saudara tidak percayai sebagai suatu kebenaran. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dan kubur kosong membuktikan bahwa jasadnya sudah bangkit. Kubur kosong bukan seperti anggapan orang, itu hanyalah metafora belaka dan jasadnya masih ada di dalam kuburan. Oleh sebab itu saudara-saudara, para bapak gereja merumuskan di dalam pengakuan iman rasuli yang berkaitan dengan ketritunggalan Allah, dan bagian mengenai Kristus dikatakan sebagai berikut. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam liturgi kita, pengakuan iman rasuli diletakkan setelah khotbah. Itu artinya semua pemberitaan firman Tuhan harus sesuai dengan pengakuan iman percaya kita yang tertulis di dalam kitab suci. Pesan pastoral yang kedua ini adalah jangan memberitakan hal yang saudara tidak percayai sebagai suatu kebenaran. Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10 mengatakan demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, kembali lagi dibuktikan bahwa Yesus bangkit. Bukti pertama di dalam Matius pasal 28 ini adalah kubur kosong. Bukti yang kedua adalah mereka memeluk kakinya. Bagaimana mungkin jasad Kristus masih ada di dalam kuburan, sedangkan murid-murid memeluk kakinya? Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks kita saat ini, meskipun kita takut, tetapi kiranya kita tidak kehilangan sukacita seperti konteks ketika Kristus bangkit. Murid-murid ketakutan, tetapi mereka penuh dengan sukacita yang besar, hendak memberitakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang bangkit. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sukacita inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Nehemia pasal 8 ayat 11b, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "For the joy of the Lord is your strength." Sukacita yang dari Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita perlindungan. Sehingga meskipun kita takut dalam konteks kita sekarang ini, kita tidak kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagian berikut adalah ketika Yesus Kristus telah bangkit, Dia datang kepada murid-muridnya. Satu perjumpaan yang begitu indah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, firman Tuhan mengatakan demikian. "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagi kamu.' Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, 'Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.'" Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita mengisolasi diri meskipun berbeda konteks dengan apa yang terjadi pada masa murid-murid mengisolasi diri. Mereka mengunci pintu-pintu bukan karena virus, melainkan karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara,
Ini menarik sekali, ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan datang mencari anak-anaknya. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukankah di tengah-tengah ketakutan kita memerlukan damai sejahtera itu? Tuhan Yesus datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka yang membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini adalah bukti yang ketiga. Bukti pertama adalah kubur kosong. Bukti yang kedua, Maria beserta perempuan lain memeluk kaki Yesus. Dan bukti yang ketiga, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di tengah-tengah kondisi saat ini, mungkin ada banyak kita yang terisolasi. Mungkin kita sedang sakit. Mungkin kita sedang dirawat. Mungkin juga banyak hal dalam hidup kita terbatas di dalam usaha, pekerjaan, studi, pelayanan kita. Namun satu hal yang kita perlu ingat, Yesus Kristus yang telah bangkit, Dia hadir dalam hidup kita. Dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kegentaran kita akan dosa dalam hidup kita. Ada banyak orang yang saat ini hidupnya tidak peduli dengan ancaman bahaya dari virus. Dan sama halnya juga banyak orang yang tetap hidup di dalam dosa dan tidak mempedulikan akan keselamatan dirinya. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita memiliki natur dosa dan kita tidak bisa membersihkan diri kita. Namun kita bersyukur Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Dialah yang menyucikan dosa kita. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Ini memberikan jaminan keselamatan bagi kita sekalian. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak takut. Sebab Tuhan memberikan keselamatan yang pasti kepada kita. Pesan pastoral pada hari Paskah ini adalah yang pertama, jangan memberitakan hal yang tidak benar. Yang kedua, jangan memberitakan hal yang saudara tidak percayai sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, beritakanlah kabar sukacita di tengah ketakutan. Dan yang percaya dan beritakan kebangkitan Kristus. Maukah Bapak, Ibu, Saudara dan saya memberitakan kebangkitannya? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, di tengah-tengah situasi yang dapat membuat kami takut, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau bangkit sehingga kepercayaan kami tidak sia-sia. Sebab Engkau adalah Tuhan. Turunkanlah kiranya damai sejahtera-Mu atas kami sekalian. Khususnya kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul, sedang sakit, sedang dirawat.
sedang mengalami masalah yang besar dalam hidup mereka. Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Biarlah bagian firman Tuhan menjadi pengalaman kita, pengalaman saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dengan demikian kita beritakan kebangkitan itu melalui hidup kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saat ini, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Mungkin saudara tidak nyaman berdiri, tidak apa-apa, biarlah kita letakkan tangan kita di bagian dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanda respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Sebuah ayat akan mendasari kita dalam mempersembahkan persembahan kita pada hari ini, terambil dari kitab Mazmur yang ke-50 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan baik melalui transfer secara melalui bank BCA dan BNI yang nanti akan tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakannya. Rekening atas nama Gereja Kristus untuk Bank BCA di nomor account 012 318 0434. BCA nomor account 012 318 0434 dan juga melalui Bank BNI di nomor account 001 828 5011. BNI 001 828 5011. Tetapi juga Bapak Ibu yang tidak dapat melakukan persembahan secara transfer, hari ini saya mengajak kita bersama-sama memberikan persembahan kita seperti ketika kita memberikan persembahan kita di gereja. Di dalam rumah kita masing-masing kita dapat memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya terlebih dahulu dan nanti pada saat kita bersama-sama sudah bisa beribadah lagi di gedung gereja, kita bawa persembahan itu dan kita persembahkan. Persembahan itu kita bawa di gereja untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang sudah Bapak Ibu persembahkan, biarlah itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk bersama-sama di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, inilah persembahan kami dan komitmen persembahan yang kami akan sampaikan kepada gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di saat-saat kondisi seperti ini, jadikan kami menjadi saluran berkat ya Tuhan. Kami bukan hanya berfokus pada diri, tetapi biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan dengan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, saat ini juga kami memakai kesempatan yang indah untuk berdoa syafaat bersama. Kami berdoa untuk pemerintah ya Tuhan. Tuhan berkatilah dan pimpinlah untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana di dalam bekerja bersama-sama untuk menghadapi pandemi virus yang sekarang sedang ada. Tuhan kiranya menolong dan memberikan kekuatan juga untuk TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Kami berdoa syafaat juga untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh staf yang ada di rumah sakit maupun di tempat-tempat perawatan yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat, juga untuk para pasien dalam pengawasan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan damai sejahtera yang dari Tuhan. Memberikan pemulihan, memberikan mereka semangat, mengarahkan hati mereka untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesulitan
baik itu dalam pekerjaan, usaha, pelayanan dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan, dan memimpin supaya kami boleh saling tolong-menolong dalam keadaan seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya kami bersatu padu di dalam menghadapi pandemi ini, dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan turunkanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas bangsa kami, atas seluruh dunia, sehingga damai sejahtera Kristus, berita kebangkitan Kristus menjadi sukacita kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama menyanyikan Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok dengan sukacita. Allah kirim anaknya Yesus, Dia datang mengasihi, Dia mati dan bangkit kembali, bergosok membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes. Shalom anak-anak semua. Senang bisa bertemu kembali di ibadah online Gereja Kristus Ketapang. Hari ini adalah spesial loh. Tunggu Cik. Saya mau tanya anak-anak. Anak-anak ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Situ. Situ. Siapa yang tahu? Aku tahu. Siapa? Gege tahu? Tahu, Bu. Jawabannya apa, Gege? Hari ini kita merayakan Paskah. Hore! Gege bagus, pintar Gege. Oke. Hari ini kita akan merayakan Paskah, jadi Gege tolong duduk kembali ya, karena kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Makasih Gege. Duduknya baik ya. Anak-anak juga duduknya baik ya di rumah. Tetap kita mempersiapkan hati, duduk yang bagus, yang tenang untuk kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bahkan Tuhan sudah bangkit. Dan pada pagi hari ini kita merayakannya melalui Paskah. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Amazing Grace. Oh
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, di dalam ibadah sekolah minggu, kami boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela mengorbankan putra-Mu untuk menebus setiap dosa, pelanggaran, dan kejahatan kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Bagi anak-anak yang di rumah bisa bertepuk tangan, bisa menggerakkan badan kamu, ataupun menari. Silakan kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, karena kita mau merayakan Paskah. Kita mau menyanyikan pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
dengan gerakan. Anak-anak masih ingat kan gerakannya yang selalu kita nyanyikan? Coba kita mulai dari awal ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Nah, berbuah adik-adik, anak-anak semua, kita mulai dari sebelah kanan. Kita 4 kali ya. Berbuah, berbuah, berbuah. Balik lagi ke teman. Berbuah. Ya, kita mulai sama-sama ya. Dan terakhirnya ada apa? Wow, jangan lupa gerakannya. Oke, kita mulai bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Dari mulai kubuka Alkitab ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama dengan gerakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak, shalom opa oma, shalom papa mama. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak untuk boleh beribadah di sekolah minggu online. Anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Mari kita sama-sama berdoa ya, meminta tolong supaya Tuhan Yesus pakai Bu Reli untuk menyampaikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah. Sekalipun kami merayakannya di rumah, tapi kami percaya biarlah kami boleh merasakan sukacita atas kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus, pakailah Ibu Reli yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, sekarang ambil Alkitabmu. Ibu Reli mau ngajak kamu bersama-sama membuka Alkitabnya. Ambil dulu ya. Sudah? Oke, Ibu Reli sekarang mengajak kamu membuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi Ibu Reli hanya ajak kamu membaca sama-sama ayat 5 dan ayat 6. Kita sama-sama baca ya. Sudah? Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca ya. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Nah, sekarang hanya Bu Reli saja yang baca ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, hari ini menjadi hari yang spesial karena kita sedang merayakan apa tadi? GG bilang apa tadi? Benar, kita merayakan Paskah. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tema kita hari ini, jangan takut, Yesus bangkit, beritakanlah. Nah, jangan takut. Bu Reli mau tanya kamu, siapa di sini yang pernah takut? Apakah kamu pernah merasakan seperti yang anak-anak ini rasakan? Coba kita lihat video berikut. Takut apa, Gege? Aku takut gelap. Oh, kamu juga takut sama gelap? Iya, takut. Semua orang juga pernah takut. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut gelap tadi seperti Gege. Ada juga yang takut sama badut. Dan ada juga yang takut sama suntik. Kamu mungkin pernah lihat video ini deh. Sempat viral deh. Coba kamu lihat video ini. Sangat senang. Sudah selesai Vio, dipegangi. Dan saat ini juga kita sendiri, keluarga kita, bahkan bangsa Indonesia, dunia sedang dilanda ketakutan yang luar biasa, yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Ada apa tuh? Karena adanya virus corona atau COVID-19. Virus corona ini sangat kecil, enggak terlihat. Tetapi walaupun enggak terlihat, sangat mematikan, membuat kita ketakutan, bahkan sudah banyak yang meninggal. Itulah sebabnya anak-anak, kita tidak boleh keluar rumah. Kalaupun ada yang keluar rumah kamu, papa mama, opa oma, atau saudara kita, mereka memakai masker supaya apa? Supaya tidak tercemari oleh virus corona. Kamu pun jadi di rumah kan, home learning. Kita mau taat mengikuti pemerintah supaya kita mengurangi penyebaran virus. Sampai kapan itu terjadi? Sampai kapan itu berakhir? Gak ada yang tahu adik-adik. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan yang akan menolong kita di dalam ketakutan kita menjadi sukacita dan tetap percaya Allah yang pelihara. Adik-adik, waktu Paskah, siapakah yang mengalami ketakutan? Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Kenapa ya? Dan pada cerita yang tadi kita baca di Alkitab, apa yang sedang terjadi di Paskah itu? Mari kita lihat film berikut. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak, Paskah mengingatkan kita tentang kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi hidup selama-lamanya. Paskah juga menjadi awal kebangkitan murid-murid. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari ketidakada harapan menjadi ada harapan. Dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Ketika murid-murid dulu, sebelum mereka mengerti arti kematian Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus diadili, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, mereka terkubur, mereka ketakutan, mereka berpikir semuanya sudah selesai, semuanya gagal, semuanya tidak ada harapan, karena mereka belum mengerti apa arti kematian Tuhan Yesus. Ini sama seperti kamu. Ketika kamu menonton film, tokohnya meninggal, maka film itu selesai. Ketika kamu main games, tokohnya mati, maka semuanya selesai. Seperti itu juga yang murid-murid pikirkan. Jika Tuhan Yesus mati, maka semuanya selesai. Tetapi semuanya itu berubah ketika mereka menyaksikan Yesus bangkit. Mereka baru mengerti, oh, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan. Anak-anak, salib mengingatkan kita sebuah kasih yang luar biasa, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Karena kita manusia sudah berdosa. Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu, anak-anak, tidak main-main. Roma 6:23a berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang tidak ingin menghukum kita, tetapi Allah yang sama adalah Allah yang adil,
yang harus menghukum dosa. Dan dosa itu tidak main-main. Kita bersyukur Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia melakukan banyak mujizat, tetapi bukan itu tujuannya. Dia datang ke dunia, Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Semua dosa kita ditanggungnya di sana dan dibayar lunas. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai artinya semua hutang dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid mengerti. Sebab dia hidup, ada hari esok. Murid-murid mengerti. Oh, jadi kematian Tuhan Yesus itu untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, supaya kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Di Paskah ini anak-anak, ada 2 poin yang mau Ibu tekankan kepada kita. Yang pertama, apakah kamu sudah punya kepastian keselamatan itu? Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Apakah kamu sudah punya keyakinan itu? Di tengah-tengah COVID yang sekarang melanda dunia, yang kita tidak tahu kapan berakhir, yang juga kita nggak tahu, jangankan COVID, tapi kita punya kesadaran bahwa setiap orang meninggal, tapi sesudah meninggal kemana? Di Paskah ini diingatkan, ada jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Apakah kamu sudah punya kepastian keselamatan? Bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia mendapatkan hidup yang kekal. Apakah kamu sudah kepastian keselamatan? Anak-anak, opa oma, papa mama, sudahkah? Kalau tidak, jangan buang kesempatan ini. Saatnya sekarang bagi kamu yang belum pernah, Ibu Reli ajak kamu untuk mengambil keputusan. Percaya kepada Tuhan Yesus, undang dia dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kamu yang belum pernah, taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti Ibu Reli. Tuhan Yesus, saat ini aku mengambil keputusan mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku. Masuklah Tuhan Yesus, sucikan dosa-dosaku dan tinggallah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Ya anak-anak, ini adalah jaminan Tuhan bagi kita. Setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki kepastian keselamatan. Bukan kata Bu Reli, tetapi firman Allah yang berkata. Poin yang kedua yang kita mau belajar, di mana ketakutan dari rasa takut para wanita itu menjadi keberanian, menjadi sukacita. Tuhan Yesus sendiri pun menyuruh mereka untuk memberitakan di saat ini. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kabar sukacita ini? Mungkin kamu berkata, Bu Reli, ini kan COVID, aku nggak bisa kemana-mana. Oh, memberitakan Injil itu bisa kita lakukan dengan berbagai banyak hal. Kita mau taat dengan Tuhan, di mana di pujian kita diingatkan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bagaimana caranya bersaksi di tengah-tengah COVID ini? Yang pertama, kamu bisa menjadi pendoa, mengambil waktu untuk berdoa bagi keluargamu, bagi dirimu, bagi sekolahmu, bagi Gereja Kristus Ketapang, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Kita doakan para tim medis supaya mereka sebagai garda terdepan dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan. Dan juga sekarang orang-orang yang sakit COVID, mereka menderita, sesak, sangat-sangat menderita kalau kita baca beritanya. Biar Tuhan yang memberi mereka kekuatan, biar mereka mengalami Tuhan di sana. Kita juga berdoa biarlah ini menjadi momen kebangunan rohani boleh terjadi. Hal kedua, kita dengan bersaksi, apa yang bisa kita lakukan? Dengan kesaksian hidup kita.
Apakah kamu sudah mengalami perubahan? Lihat para murid. Dulu mereka penakut. Dulu Petrus menyangkal bahkan berkata, "Aku tidak mengenal dia." Tetapi setelah dia mengerti arti Paskah, mereka menjadi murid yang berani. Mereka sampai mati. Mereka setia kepada Tuhan untuk memberitakan Injil. Hidup mereka pun pasti diubahkan. Nah, kita dalam kesaksian hidup, contoh-contoh hidup apa yang bisa kita lakukan? Ayo, dulu kamu suka pemarah. Seharusnya kamu tahu Tuhan mau kita bersikap sopan, maka kamu menunjukkan sikap yang sopan. Dulu kamu pelit, tapi sekarang kamu mau berbagi. Dulu kamu yang malas, tapi kamu tahu sekarang aku harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan kasih. Kamu melakukan itu. Apalagi caranya kita bersaksi di tengah-tengah COVID. Oke lah, untuk keluarga kita terasa tuh perubahan kita. Yang dulunya nggak mau bantu walaupun kamu anak kecil, tapi sekarang bilang, Mama, aku mau bantu Mama ya nyapu rumah. Aku mau bantu Mama ya cuci piring. Aku mau belajar sekarang beresin tempat tidur. Nggak rapi sih, tapi aku mau berubah. Ada perubahan. Tapi yang ketiga, bersaksi di tengah-tengah COVID, kamu bisa lakukan kepada orang lain. Gereja kita, Gereja Kristus Ketapang, melakukan gerakan COVID-19, di mana GKK Peduli. Di sana kita menggalang dana. Gereja kita mulai dari minggu ini, minggu lalu, sudah melakukan bantuan-bantuan. Lihat gambar berikut. Sudah memberikan bantuan-bantuan. Nah, apakah kakakmu mau terlibat? Tapi kan uang saya dari Mama. Nah, caranya gimana? Kamu kan di rumah pengen bilang, Ma, aku pengen makan hokben. Nah, kamu kan bisa pesan tuh lewat OVO, lewat GoPay. Sekarang kamu bilang, Ma, aku pengen makan hokben, tapi hari ini aku mau alihkan itu untuk disumbang ke Gereja Ketapang. Gitu? Mau? Ajak yuk Papa Mama. Seberapapun kalau banyak terlibat akan memberkati banyak orang. Dalam Paskah ini kita mau diingatkan, jangan takut apa? Kita menjadi orang yang tetap penuh sukacita, orang yang tetap mau diubahkan, dan orang yang mau tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari anak-anak, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita memberikan pastinya yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak bisa kumpulkan persembahan anak-anak ke dalam amplop ini selama ibadah online di rumah. Dan nanti pada saat kita berkumpul kembali, kita ibadah di sekolah minggu bersama-sama, anak-anak bisa kasih amplop ini kepada guru-guru di kelas masing-masing, baik yang di pos maupun yang di pusat. Oke anak-anak, mari kita mau menyanyikan pujian persembahan kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari anak-anak kita akan berdoa untuk persembahan tadi, dan juga kita berdoa untuk orang tua kita maupun gereja dan bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sudah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kami mengumpulkannya di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan tolong supaya walaupun kami masih kecil, kami boleh memberikan hati kami boleh serius dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga pada waktunya ketika negara kami sudah aman, kami boleh kembali beribadah di gereja. Kami membawa setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan selama ini. Tuhan berkati juga Papa dan Mama kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan kepada Papa dan Mama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, Tuhan juga yang menolong, berkati anak-anak dari Indria sampai dengan Madya. Tuhan juga yang memberkati di dalam sekolah kami, di dalam studi kami yang mungkin akhir-akhir ini kami harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kami tahu ada begitu banyak kesulitan yang ada, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti setiap materi ataupun tugas-tugas yang harus kami selesaikan di rumah. Tuhan, Engkau juga yang memberkati gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Tuhan juga yang menolong, berkati para majelis dan juga roniawan di Gereja Kristus Ketapang, sehingga Tuhan yang memampukan mereka di dalam memimpin gereja kami, di dalam mengelola setiap persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang menolong, berkati sehingga bangsa kami, Tuhan tolong lebih khususnya di dalam wabah virus corona ini Tuhan yang begitu marak. Kami berdoa Tuhan tolong supaya tenaga medis dan juga pemerintahan yang ada, setiap lembaga yang terkait, Tuhan berikan hikmat di dalam menuntaskan ataupun mencari solusi yang terbaik ataupun mencari obat-obat untuk mencegah virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati setiap aparat keamanan di dalam menjaga keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kami mengucapkan Selamat Paskah untuk anak-anak yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dah, sampai bertemu kembali minggu depan.